masuk ke fisika, terus di fisika itu ada materi 1A. Di materi 1A itu ada presensi, ada pendahuluan, ada pretest. Jadi silahkan pilih yang pretest dulu. Nah, pretest nanti akan muncul continue gitu ya. Ada cari, silahkan nanti akan muncul soal sebanyak 5. Silahkan mengerjakan 5 soal itu dulu. Ya, nanti baru kita akan bahas dan kita akan saya jelasin materinya. Setelah terakhir dijelasin materinya, nanti akan saya bahas 5 soal ini mana yang benar. Nah, ini pretest ini kalian boleh Pak, nanti kalau nilainya gimana? Ini saya nggak pakai nilai untuk yang ini. Saya nggak, maksudnya tidak saya masukkan ke dalam penilaian. Nah, yang masuk ke penilaian itu adalah nanti yang post test, Setelah kalian nanti belajar, nanti akan ada post test. Nah, post test ini yang akan masuk ke nilai, yang akan saya masukkan ke dalam penilaian saya, ya. Bisa dipahami? Oke, silakan ya. Silakan jadi nanti jam 7:05 saya baru mulai materinya. Silahkan dicoba dikerjakan dulu. Boleh buka apa aja boleh, nggak masalah ya. Silahkan. Ya, nggak apa-apa Mas Mbak Aurelita, nggak masalah. Off cam. Selama buka linknya off cam nggak apa-apa.
Oke, baik, sudah ya, waktunya udah 5 menit. Oke, ada yang nilainya benar semua nggak? Silahkan di chat di kolom. Yang nilainya dapat 5, benar semua, yang benar semua. Silahkan. Silahkan boleh chat di kolom, nggak apa-apa. Ada yang benar 5 semuanya yang pretest? Oh, Afif benar 5. Oh iya, oke. Felicitas. Oh, Felicitas, oke. Yang benar di 4, yang benar 4. Yang benar 4. Ada nggak? Oke, Aurel. Yang benar 3? Yang benar 3 ada? Oh, nggak ada. Yang benar 2? Oh, Yesita, Ali. Yang benar 1, yang benar 1. Yang benar 1? Nggak ada. Yang salah semua ada nggak? Yang salah semua ada? Oke, baik. Oh ya, Nabila benar 4, Pasita, Andini benar 4 ya. Oke, nanti kira-kira salahnya di mana kita coba cek ya. Saya ke materi dulu. Kalau kalian sudah pelajari materinya, saya izin share konten materinya. Sambil nanti boleh kalian untuk untuk mengisi presensi di link Google Form yang sudah saya share. Nah, kalau kalian sudah belajar materinya ini saya sedikit percepat ya. Kita nanti di materi ini akan belajar belajar empat hal. Yang pertama adalah kita akan belajar besaran itu apa, yang kedua satuan itu apa, dan yang ketiga itu adalah besaran pokok itu apa, dan yang keempat itu adalah besaran turunan dan satuannya. Kira-kira mencari satuan dari besaran turunan itu kayak gimana gitu. Itu nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar di SMP, ini juga sudah kalian baca. Nah, seharusnya mungkin kalian harusnya bisa terkait dengan besaran, ya.
Ada yang bisa jelasin ke saya nggak besaran itu apa yang kalian pahami? Satu aja perwakilan. Boleh. Boleh perwakilan? Mungkin Pak, menurut saya kok hasil dari belajar saya itu eh, besaran itu seperti ini gitu. Silahkan Mbak atau Mas. Saya Pak, Ya Clarinta. silakan. Siapa? Clarinta. Iya Clarinta. Silakan Mbak. Clarinta. Menurut saya, besaran adalah Mm-mm. segala sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat kita ukur, Ukur. ya segala sesuatu yang bisa diukur. Oke, sip, pintar. Makasih Mbak Clarinta. Ya. Iya, Nah, Pak. jadi kalau di sini dituliskan ya ini menurut saya sih yang paling simpel seperti ini, gitu ya. Segala sesuatu yang dapat kita ukur atau dihitung, ya. Jadi sesuatu yang bisa kamu ukur, kamu hitung pasti disebut besaran. Nah, pada saat kita ukur sama hitung pasti dia punya nilai. Nah, pada saat dia punya nilai, dia biasanya dinyatakannya dalam satuan. Itu yang disebut dengan besaran. Loh, contohnya gimana? Contohnya ini, kalau di sini dikatakan tinggi. Kalian punya tinggi kan? Tingginya ketika mau masuk sini kan disuruh ngukur tuh. Tinggi badan berapa gitu ya. Nah, tinggi itu besarannya. Jadi tingginya itu besarannya. Sedangkan nilainya itu misalkan 175 nilai, itu yang disebut dengan nilai. Sentinya itu disebut dengan satuan. Sehingga besaran sama satuan ini terpaut banget gitu. Pasti ada, pasti barengan. Kayak dua sojoli yang tidak bisa dipisahkan, soulmate lah istilahnya. Nah, itu besaran sama satuan. Nah, materi yang awal. Kalau kalian nggak paham materi ini, nanti belajar besaran yang lain itu agak susah. Nah, sehingga kalian harus paham materi ini. Nah, terkait dengan sini ada pertanyaan nggak terkait dengan besaran? Kira-kira selain tinggi apa ya? Yang ada di tubuh kalian deh, yang ada di kalian atau di dalam kamar kalian atau di Berat ruang tamu, badan. kira-kira berat Masa. badan, massa, Berat. terus apa lagi? Panjang. Kuat Apa? arus listrik. Kuat arus listrik karena lagi ngecas laptop ya. Terus apa lagi kira-kira? Yang ada hubungannya dengan jadi kalian lah. Saya punya apa ya di samping ciri-ciri saya? Oh, saya punya ini luas dari laptopnya, mungkin ya. Iya kan? Kan Iya, laptop iya. punya luas. Nah, itu juga termasuk dari besaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan besaran? Nggak ada. Tidak, Pak. Cukup. Kenapa? Kenapa, Mbak? Halo? Suara saya terdengar kan? Dengar. Oke. Ada yang tadi ada yang ini? Oh, enggak ada pertanyaan. Oke, kita ke satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam kita mengukur besaran. Maksudnya gimana, Pak? Misal tinggi itu apa? Mengukur itu kan proses membandingkan. Contoh kamu punya penggaris sama buku, kamu bandingkan kan? Oh, ini panjangnya berapa ya? Nah, panjangnya berapa itu kan pasti ada di akhirnya. Oh, ini 7 cm. Nah, itu adalah satuannya. Di senti itu satuannya dia. Jadi kita membandingkan suatu besaran dengan alat ukurnya. Alat ukurnya nanti akan menghasilkan sebuah satuan seperti itu. Nah, sehingga setiap besaran itu mempunyai satuannya masing-masing. Contoh panjang, itu satuannya apa? Panjang satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Ada yang bilang meter, ada yang kilometer, sama aja ya. Nah, itu gimana? Apabila ada dua besaran berbeda, kemudian mempunyai satuan yang sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Contohnya adalah panjang itu bisa meter, bisa senti, bisa kilometer, bisa mil, bisa kaki, bisa inci. Ya, itu semuanya adalah bentuknya panjang. Loh, itu kok bisa Pak ada kayak gitu? Nah, itu adalah kita bicara terkait dengan sistem satuan. Nah, satuan itu sistemnya ada 3 yang saya tahu sampai saat ini. Entah itu ada tambahan lain, nggak tahu nanti kalau kalian punya informasi terkait dengan dengan sistem satuan Pak, yang saya pelajari kok
sistem satuan itu ada lebih gitu ya. Tidak hanya 3, boleh nanti kita bisa diskusikan. Nah, sistem satuan itu ada 3, MKS, CGS, sama British yang saya tahu. Yes, kembali lagi yang saya tahu. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Bedanya adalah ini, ya. Yang menjadi patokan untuk menentukan sistem satuannya itu adalah 3 besaran ini, yaitu besaran panjang, massa, waktu. Panjang di sistem internasional atau di sistem MKS itu dia menggunakan satuan meter. Sedangkan massa itu dia menggunakan kilogram dan waktu menggunakan sekon. Loh Pak, kan panjang itu masih banyak gitu satuannya. Bisa kilo, bisa senti. Iya, saya tahu. Tetapi ini kita tetapkan satuannya dulu. Kita tetapkan kita menggunakan ini loh ya. Untuk panjang secara sistem satuannya itu adalah meter. Itu tetapannya seperti itu dulu. Apakah nanti mau kamu rubah ke dalam bentuk senti, kilo, hekto, desi dan segala macam itu nggak ada masalah. Yang penting patokan awalnya adalah meter. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Selanjutnya itu adalah sistem CGS. Sistem CGS itu diambil dari singkatan sentimeter, gram, sekon. Nah, untuk panjang dia menggunakan senti, untuk massa dia menggunakan gram, dan untuk waktu dia menggunakan second. Ini biasanya digunakan oleh para chef. Para chef untuk yang di massa ya, mereka menggunakan massa itu biasanya dalam bentuk gram. Jarang menggunakan kilo. Contohnya misalkan bumbu dapur. Bumbu dapur itu biasanya dikemasannya pakai kilo apa pakai gram? Rata-rata kebanyakannya. Gram. Mereka kebanyakan gram. Bahkan ada yang di bawahnya gram. Ada yang menggunakan miligram. Kayak komposisi itu ini 5 miligram, ini berapa mili gitu kan ya. Dia pakai gitu. Nah, ini disebut dengan sistem CGS yang lebih kecil dari MKS. Kita boleh nggak Pak menggunakan ini? Boleh, nggak ada masalah. Kalian, yang penting kalian udah tahu, oh ternyata di fisika itu ada sistem namanya MKS, ada CGS. Terus ada sistem lagi. Tadi sistemnya yang ketiga apa? Sistem yang ketiga tadi namanya? British itu pakai siapa ya? Nah, ini contoh nyatanya adalah HP. Di HP itu ada menggunakan sistem British. Loh, kok bisa, Pak? Yang mana? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira yang menggunakan sistem British di HP? HP itu biasanya ukuran layarnya berapa? Inci, Pak. Inci. Ah, inci kan? Nah, inci itu menggunakan istilah British. Ada juga yang menggunakan istilah kaki, Pak, untuk panjang, ya. Oh, berapa inci kayak TV ya, televisi. Oh, kamu bapaknya mau beli berapa in ya? Nah, berapa in itu maksudnya panjangnya, panjang dari TV-nya. Gitu. Bisa dipahami ya terkait dengan sistem satuan. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk sampai konsep besaran, terus ke satuan, terus ke sistem satuan. Ada pertanyaan nggak? Ada dari 3 ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin ke besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Saya agak percepat. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya. Ingat ya, yang satuannya di sini. Ini saya sudah bedain warnanya karena poinnya di sini. Yang satuannya ditetapkan. Jadi dia satuannya itu sudah ditetapkan. Nah, ada berapa besaran pokok? Itu ada 7. Yang pertama apa? Ada panjang, satuannya meter. Umumnya, sistem internasionalnya meter. Ada massa, dia menggunakan kilo. Ada waktu, dia menggunakan second. Ada suhu, dia menggunakan apa? Kalau suhu itu menggunakan apa? Kelvin. Tapi kalau di Indonesia menggunakan Celsius. Tapi kalau di Rusia, kalau nggak salah itu dia menggunakan reaumur. Ya. Jadi itu kesepakatan aja. Nah, terus yang kelima adalah kuat arus ampere. Yang keenam jumlah zat dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Nah, di SMP kalian sudah mendengarkan ini, sudah mempelajari ini sampai hafal seharusnya, sampai khatam. Nah, di sini saya akan mengingatkan, gimana sih Pak cara mengingat 7 besaran pokok ini? Ada caranya. Yang pertama adalah caranya itu seperti ini. Ada yang pernah tahu ini enggak? Kalimat ini.
Ada yang pernah tahu? Pernah ya? Iya, Pak. Jiwa SMP kalau itu lagi seneng-senengnya kalian. Tapi kalau temanmu cewek itu lagi suka marah-marah, tuker S sama P-nya. Berarti jiwanya akan menjadi jiwa, ya bener lah, cewek. Bener nggak? Kalau suka marah-marah nggak jelas gitu, jiwanya akan berubah ya. S pindah ke P, P pindah ke S gitu ya. Ya, ya mungkin ya. Saya nggak tahu karena saya nggak cewek soalnya ya. Nah, J-nya itu apa Pak? J-nya itu adalah jumlah zat. I-nya apa? I-nya adalah intensitas cahaya dan W-nya itu adalah apa kira-kira? W-nya waktu, A-nya arus, S-nya itu adalah suhu, M-nya adalah meter apa massa ini? Masa. Massa ya. Yang P-nya adalah panjang. Ini kita singkat dengan jiwa SMP atau SMP jiwa atau yang lain terserah. Kalian lebih mudahnya yang mana? Nggak ada masalah ya. Itu terkait dengan besaran pokok. Aman ya. Kalau aman kita ke besaran selanjutnya yaitu adalah besaran turunan. Ini agak percepat soalnya kita selesai 7.30. Ini kurang 10 menit. Saya percepat ke besaran besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Kalau besaran pokok itu satuannya ditetapkan, berarti turunan besaran yang sama, yaitu adalah satuannya, nah lagi-lagi ya, satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berarti nanti gimana Pak? Berarti ada satuan besaran pokok dong di turunan itu? Iya pasti. Ada. Pasti dia punya gitu ya. Nah, gimana caranya Pak untuk menentukan satuannya? Itu ada langkah-langkah. Saya menggunakan ini cara saya ya. Silahkan boleh kalian menggunakan cara lain, tapi ini cara saya selama ini ketika saya ingin mengetahui satuan dari besaran turunan. Yaitu yang saya lakukan adalah saya catat nama besarannya. Setelah itu saya catat rumusnya. Habis saya catat rumusnya, dari rumus itu kan pasti ada besaran pokok. Nah, dari itu saya ambil satuan dari besaran pokoknya. Loh Pak, saya kok masih belum mudeng ya, kok masih ngambang gitu di pikiran saya. Oke, silahkan perhatikan ini. Nah, misalnya saya punya besaran namanya luas. Ini nama besaran turunan. Loh, kok bisa Pak luas besaran turunan? Karena dia tidak masuk dalam jiwa SMP, benar ya? Karena dia tidak masuk di SMP jiwa, gitu kan? Nah, kalau dia tidak termasuk di SMP jiwa, berarti dia besaran turunan. Gampangannya kayak gitu. Oke Pak, paham. Sekarang saya ke nama besaran. Nah, Bapak bilang tadi setelah nama besaran saya harus tahu rumusnya. Berarti saya harus tahu rumusnya luas. Oh, rumusnya luas itu apa? Oh, rumusnya luas ternyata panjang dikalikan lebar. Oh, gitu ya. Panjang kalikan lebar. Panjang itu punya satuan nggak ya? Punya. Lebar itu punya satuan? Ya punya juga. Berarti luas bisa dong kita cari satuannya dari besaran pokok, dari besaran panjang dan besaran lebar. Ya bisa. Gimana caranya? Ya masukin ganti aja panjang jadi satuannya panjang apa? Satuannya panjang apa? Meter. Lebar satuannya apa? Meter. Meter. Jadi panjang diganti meter, lebar ganti meter. Berarti luas satuannya adalah meter kali meter. Jadinya apa? Meter pangkat 2. Bisa dipahami sampai sini? Oh Pak, itu luas mah. Itu luas mah Pak. Itu mah gampang. Coba contoh lain dong. Oke, saya kasih contoh lain. Ini ada contoh lain. Contohnya adalah kecepatan. Pak, saya lupa Pak rumus dari kecepatan. Oke, saya kasih. Ini nih rumusnya. Jarak dibagi waktu. Kira-kira satuannya apa? Meter per second kuadrat. Ada kuadratnya? Meter per second. Meter per second. Meter per second. Kalau percepatan baru ya. Kalau percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Maka satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, kalau gaya itu adalah massa kali kecepatan. Massanya kalian masukkan satuannya apa, percepatannya masukkan satuannya apa. Jadinya kilogram ini diambil dari massa ya, kilogram ini diambil dari massa, sedangkan meter per sekon kuadrat diambil dari percepatan. Nah, sehingga satuannya adalah yang saya bold ini, kilogram kali meter per sekon kuadrat.
yang dikenal dengan istilah Newton. Itu terkenalnya, nama terkenalnya. Ya, nama aslinya itu adalah kilogram kali meter per second kuadrat. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita ambil contoh lain ya. Contoh lain ini kurang 8 menit, saya kasih contoh lain ini deh. Saya kasih contoh lain yang ini yang bentar ya. Yang ini aja. Kita ambil contoh langsung ya. Kalian yang belajar coba. Oke, sudah muncul belum? Belum, Pak. Nah ini ya. Latihan. Silahkan saya kasih waktu 3 menit. 3 menit lah ya, 3 menit untuk mencoba mencari ini. Apabila gaya tarik, gaya kan satuannya apa tadi? Gaya kilogram meter per second kuadrat. Itu yang perlu dicatat. Ya, itu yang perlu dicatat. Apabila gaya tarik itu rumusnya F sama dengan K kali X, dengan X itu perubahan panjang, dan K adalah konstanta gas, maka satuan dari K adalah apa? Nah, langkah-langkahnya untuk sementara kita tulis kayak gini. Nama besarannya apa kira-kira yang dicari? Silahkan dicari, waktunya 3 menit ya. Saya tinggal ke kamar mandi bentar. Oke. Baik, sudah ketemu. Sudah ketemu jawabannya. Nama besarannya namanya apa? Nama besarannya? Halo? Nama besarannya apa? Halo? Nama besarannya adalah? Oke, saya bantu deh. Konstanta pegas. Oke. Nah, nama besaran kita udah punya. Sekarang kita akan cari rumusnya. Loh Pak, di situ kan rumusnya gaya Pak. Saya berarti rumusnya K gimana? Ya udah, ambil dari rumusnya gaya ini. Berarti jadinya apa dong? Jadinya apa kira-kira kalau diambil dari rumus gaya ini? Newton. Hah? Bukan Newton, Mas. Rumus, Mas. Kita belum ke satuan, Mas. Kita ke rumusnya dulu. Bayangkan gini. Gimana? Masa kali percepatan, Pak. Ya, tapi kamu itu rumusnya gaya. Dan kalian udah tahu kan, satuannya gaya kan udah tahu. Kita akan mau cari konstantanya. Berarti dari rumus ini kira-kira mencari K gimana? Ini kan K, ini kan F sama dengan K kali X. Atau kayak gini deh, gampangannya kalau saya buat angka. 8 atau F itu anggap saja 8, sama dengan 2 dikalikan 4. Paham ya? Paham. Nah, pertanyaannya sekarang, 2 itu gimana cara mencarinya? Kalau kamu punya 8 sama dengan 2 kali 4, maka 2 sama dengan 8 bagi 4. 8 bagi 4. Nah, sekarang saya ganti ke F. Sekarang saya ganti ke huruf ya. F sama dengan K kali X. Maka K sama dengan F bagi X. X. yes. F dibagi X.
Inilah rumusnya dicari dari sini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bisa. Pak. Bisa, Pak. Nah, baru setelah itu kita turunin nih. Satuannya apa gaya? Satuan gaya itu apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Benar? Satuannya Iya. X itu apa? Satuannya X itu apa? Perubahan panjang. Berarti satuannya meter. Nah, di sini sama-sama ada meter. Kilogram dikalikan meter per sekon kuadrat dibagi meter. Berarti kira-kira hasilnya jadinya apa? Kilogram kali Kilogram kali meter Second. kuadrat per Second second kuadrat. kuadrat. kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Gitu. Benar? Atau ada yang lain? Meter per second. Gimana? Ditulisin deh di chat kalau ini. Kilogram Kilogram per second kuadrat. kilogram per second kuadrat. Ada yang bilang kilogram per second kuadrat. Itu siapa? Afif. Afif ya. Kok bisa, Afif? Bisa dijelasin nggak, Afif? Itu dikurang ya meternya. Kenapa dikurang meternya? Di situ bagi loh, bukan kurang. Oh iya. Berarti kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Loh, kenapa jadi kuadrat? Kenapa meternya jadi kuadrat lagi, Viv? Karena kan kilogram kali meter per second kuadrat itu kan per meter Masian. Habis itu dikali meter. Maksudnya gimana? Meter per satu per meter. Meter coret, kilogram, second. Ayah. Bentar. Yang lain gimana? Ayo, yang lain gimana? Kilogram per second kuadrat karena M-nya kan dibagi, Pak. Jadi hilang. Oke, sip, Masyita. Kilogram per second kuadrat. Kenapa M-nya hilang? Karena dibagi. Satunya M-nya di atas, satunya di bawah. Sehingga dibagi ketemunya adalah kilogram per second kuadrat. Ya, Mbak Afif udah benar, cuman tadi masih bingung ini. Yakin Ya, apa? ragu, Benar Pak. nggak gitu ya? Nah, atau kita kenal dengan istilah Newton per meter. Ini yang disebut dengan, nah ini cara mencarinya. Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Udah jam 7.30 pas. Tet. Ya, habis ini kalian siapa? PAI ya? Iya. Iya, Pak siapa? Pak Hilmi? Udah kalian udah melakukan presensi? Udah, Pak. Udah ya. Nah, Sama oke. Oh, Pak Munif. Oke, gini deh, Pak Munif, kalau sudah hadir, saya izin 1 menit ya. Kira-kira dari pretest tadi ada satu soal yang kalian nggak paham, yang nomor berapa? Yang apa? Maksudnya? Biar saya jawab. Ini deh, saya bukain deh. Saya bukain yang pretest, yang nomor berapa ya? Pak Munif ya, bentar ya, Pak Munif. Maaf, Pak Munif. Nah, ini nomor 1 gini. Ini nggak ada masalah yang ini. Nggak ada. Oke, saya ke page berikutnya. Yang ini nggak ada masalah? Nggak ada. Yang ini ada masalah nggak? Momentum mempunyai satuan yang sama dengan besaran apa? Silakan, nggak usah malu-malu. Bilang, oh ya Pak, saya masalah. Maksudnya gimana itu? Sebenarnya jawabannya itu ada di, nggak ada sih. Momentum itu ada di ini. Kalau momentum itu sudah saya share di ini deh. Ini saya pakai ya. Di situ kan adalah saya pakai snipping tool bentar. Saya ambil. Oke, ini saya ambil dulu. Oke, ini telatnya banyak ini. Nggak apa-apa. Oke, gini nanti ini caranya adalah kalian cari nanti ya, biar tahu jawabannya ya. Ini saya bantu clue-nya aja. Nanti kalian bisa WA saya, Pak, ini jawabannya ini ya gitu ya.
momentum itu mempunyai satuan sama dengan besaran apa. Jadi nanti kalian harus tahu satuan dari dari tekanan. Tekanan itu rumus tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, kamu kan udah tahu tuh. Kamu kan udah tahu apa namanya satuan dari luas dan gaya. Kalau percepatan saya nggak usah jelasin. Energi, ini energi kalian bisa pakai energi potensial, ya, boleh, atau energi kinetik juga boleh. Terus impuls itu adalah gaya dikalikan waktu. Nah, momentumnya apa, Pak? Momentum itu rumusnya adalah apa tadi? Massa kali kecepatan. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Silahkan nanti kalau mau menanyakan jawabannya ini ya Pak ya, boleh WA saya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Silahkan ditutup dengan doa kafaratul majelis sama dipimpin oleh Abi. Ya, karena tadi yang memulai yang memimpin doa kita adalah Abi, sekarang ditutup juga oleh Ananda Abi. Silahkan Mas Abi, saya izin stop sharing ini. Pimpin doa biasa aja Mas, doa kayak doa setelah belajar atau apa, doa setelah ini apa, doa penutup majelis ya boleh, nggak apa-apa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran fisika pada pagi ini, kita doa agar dengan hari ini nanti ada sesuai dengan super penting. Maaf, Abi kok nggak jelas ya? Suaranya nggak jelas. Oke. Oke, udah selesai ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang jelas. Nanti kalau memang perlu bertanya lagi silakan WA saya, nggak apa-apa. Atau nanti kita buatkan grup atau apalah. Ya, mohon maaf Pak Munir, terima kasih banyak karena saya udah ngambil 7 menit waktu jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk live. Mboten napa-napa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.